Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dayatun Rahmawati dari Pendidikan Ekonomi Koperasi 2019 NIM 7101419036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis yang akan saya ajukan. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu e-green tote bag sebagai solusi alternatif untuk mengatasi penggunaan kantong plastik. Nah, untuk slide yang pertama yaitu mengenai ringkasan bisnis yang akan saya jalankan. Nah, pada e-green tote bag ini merupakan suatu produk yang termasuk green product. Ide bisnis ini muncul dari masalah sosial, yaitu banyaknya penggunaan kantong plastik yang mencemari lingkungan sekitar. Dari masalah tersebut muncul sebuah ide guna untuk membuat produk pengganti plastik yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Tujuan dari ide produk ini adalah untuk menciptakan produk pengganti namun tidak menggantikan fungsi utamanya. Nah, tote bag ramah lingkungan dari bahan kanvas dengan desain yang cantik memiliki nilai tambah dan dapat dilipat menjadi tas saku dengan tambahan elemen kain sisa dari pabrik konveksi dan kain perca batik sebagai media untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang dari bisnis tote bag ini. Menurut berita dari detik.com yang diakses pada tahun 2022 sekarang ini, yaitu rata-rata orang di Indonesia menghasilkan sampah plastik untuk pembelian sehari-hari di supermarket. Jika dihitung jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia yaitu 228 juta orang. Dalam satu hari Indonesia menghasilkan 2052 juta kantong plastik. Nah, untuk itu saya akan membuat rencana bisnis mengenai tote bag yang mana fungsinya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, tote bag ini berinovasi dalam membuat tas yang ramah lingkungan yang berbahan kanvas, spandbond, dan dapat meningkatkan nilai ekonomis serta mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, untuk visi dan misi dari e-green tote bag ini yaitu yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan e-green tote bag terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan serta dapat berinovasi green product dalam mengurangi sampah plastik. Nah, untuk misinya sendiri yaitu yang pertama ada menciptakan produk yang unik, berbeda dari yang lain, ramah lingkungan serta mempunyai fungsi yang tinggi. Dan yang kedua yaitu memperkenalkan produk yang ramah lingkungan secara luas ke berbagai kalangan atau masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah sampah plastik. Dan yang keempat, terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, dan layak. Dan yang kelima yaitu mengenai mendukung program GoGreen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rencana usaha. Nah, untuk produk green tote bag sendiri yaitu mempunyai arti yang mana itu singkatan dari e-commerce, yang mana pemasarannya utamanya melalui e-commerce. Sedangkan arti dari green sendiri merupakan suatu produk yang termasuk green product. Nah, ide bisnis ini muncul dari masalah sosial yaitu banyaknya penggunaan kantong plastik yang mencemari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua yaitu rencana tempat penjualan, di mana rencana tempat penjualan ini akan dilaksanakan pada lokasi penempatan di Kota Kudus, tepatnya membuka stand di sekitar swalayan, kemudian alun-alun kota, kemudian dapat bekerja sama dengan toko pusat tas di Kudus dan bekerja sama dengan para pecinta ramah lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pelayanan dari e-green tote bag. Nah, yang pertama yaitu ada Eco Green Edu. Nah, untuk Eco Green Edu sendiri yaitu mengenai
menyediakan penambahan wawasan dan pengetahuan dan pengalaman dari komunitas pencinta lingkungan melalui informasi yang terupdate. Nah, layanan ini akan memberikan pendidikan bagi pembaca informasi tersebut yang mana terkait dalam pengelolaan sampah plastik yang baik. Informasi tentang penggunaan tas jinjing atau tote bag ini daripada kantong plastik dan serta hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyediakan pelayanan Bag for Life, yang mana pelayanan ini menyediakan jenis produk yang ramah lingkungan dan terbuat dari bahan kanvas dan kain spons menjadi bahan yang lebih ekonomis. Setiap produk yang dijual akan memiliki harga yang relatif terjangkau. Selain itu, jika masyarakat ingin membeli tapi tidak langsung bayar, hal ini dapat ditambahkan ke keranjang belanja masing-masing terlebih dahulu. Nah, untuk proses produknya sendiri yaitu Egrand Tote Bag dengan motif batik kudus, ada tahapan penting yang harus dilakukan. Sebelum memasuki tahap produksi, semua bahan diperiksa terlebih dahulu apakah bahan-bahan tersebut dapat dideteksi sebagai bahan ramah lingkungan. Setelah tahapan pengecekan lebih lanjut untuk sebagai green product dan pengecekan ketahanan bahan tote bag ini, yaitu selanjutnya yang pertama adalah membuat bentuk tote bag yang terbuat dari kain polos. Kedua yaitu membuat ikon kudus atau khas Kudus yang mana dapat berupa menara Kudus, kemudian jarum oasis, jembatan kretek, kemudian museum kretek, simbol rokok, monumen identitas Kudus yang di tengah tote bag dengan menjahit kombinasi kain perca batik Kudus. Nah, dalam pemilihan tote bag sebagai produk inovasi yaitu karena pentingnya posisi tote bag dalam mendukung kegiatan sehari-hari terutama dalam bidang perdagangan, di mana tote bag banyak dipakai sebagai wadah dari belanjaan yang dibeli oleh konsumen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran digital. Egrand Tote Bag akan menggunakan strategi pemasaran melalui digital, yaitu menjadikan media sosial dan website seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, untuk strategi pemasaran offline yaitu dapat bekerja sama, kemudian membuka bazar dan expo, dan yang ketiga yaitu meningkatkan business to customer. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu dari segi intern, yaitu strength, yaitu kekuatan. Yang pertama yaitu menjual green produk dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, produk yang ditawarkan dan dihasilkan akan memenuhi selera pasar. Yang keempat, tersedianya beberapa layanan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Yang kelima, bahan baku yang mudah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu produk yang ditawarkan unik, berwarna, desain, ikon kudus, dan ukuran. Nah, yang kedua yaitu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama ada biaya modal yang diperlukan cukup besar, sulit mengenalkan platform Egrand Tote Bag kepada masyarakat, produk dapat ditiru oleh pesaing, harganya yang cenderung sama dengan produk pesaing, dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan kerja teliti dan hati-hati. Selanjutnya yaitu dari segi ekstern. Yang pertama ada opportunity yang berartikan peluang. Yang pertama ada pengaruh revolusi industri menyebabkan peningkatan digitalisasi pada segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua adanya peningkatan dalam mengurangi sampah plastik. Yang ketiga ada kondisi masyarakat yang sangat responsif dengan produk baru. Dan yang terakhir adanya program pemerintah untuk menggunakan green product. Nah, untuk threats yaitu ancaman, mulai banyak kompetitor dengan platform sejenis, kemudian tidak semua masyarakat paham teknologi, dan yang terakhir ada kurang minatnya masyarakat untuk mengelola sampah. Berikut ini adalah rencana anggaran biaya perkiraan profit. Yang pertama ada jumlah kebutuhan dana dan sumber dana. Bahwasanya untuk memulai usaha sebuah Egrand Tote Bag yang memanfaatkan kain perca batik Kudus membutuhkan modal. Sumber dana untuk membangun bisnis rencananya akan berasal dari dana pribadi. Dari rincian jumlah dana yang dibutuhkan kurang lebih yaitu 5.975.000.
Yang kedua, adanya akumulasi pendapatan per bulan. Berdasarkan proyeksi pemasaran yang telah dibuat, diperkirakan total pendapatan per bulan yaitu 11.450.000. Yang ketiga adalah laba per bulan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa estimasi laba yang akan diperoleh per bulan yaitu sebesar kurang lebih 8.025.000. Nah, untuk kesimpulan dari bisnis proposal ini yaitu bentuk usaha yang akan dijalankan adalah home industry, sehingga penjualan dan pemasaran dilakukan secara online dengan menggunakan konsep digital marketing. Target konsumennya adalah remaja dan ibu rumah tangga di Kota Kudus maupun di luar kota, serta menawarkan produk kepada konsumen pecinta lingkungan di Indonesia. Kemudian saya akan memperluas kerjasama dengan komunitas pencinta lingkungan untuk menjadi reseller dengan membuka stand dan membuat website khusus dalam penjualan produk ini. Selain itu, pemasaran dilakukan secara online di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, kemudian Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kemudian pada media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, Line, dan Facebook, dan memasang iklan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.